Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Dan untuk kesempatan kali ini kita masih mencoba membuat mockup untuk jersey ya. Bedanya di sini sekarang saya akan mencoba menggunakan software yang berbeda, yaitu software CorelDRAW ya. Oke, langsung saja ya. Seperti biasa, saya di sini sudah membuka Corelnya. Untuk Corel saya ini adalah saya menggunakan CorelDRAW versi 2021 ya. Lumayan terbaru di sini. Cuman kalau misalkan teman-teman di sini masih menggunakan versi di bawahnya, itu gak masalah karena masih bisa mengikuti ya. Nah, langsung aja ya. Sekarang kita buka new dokumen seperti biasa di sini. Saya pakai warna RGB ya. Soalnya saya butuh warna yang agak cerah untuk upload sosial media ya. Di sini ini enggak terlalu harus dirubah juga, udah seperti default aja. Kita oke. Nah, sekarang sudah ada ya, kita sudah punya workspace di sini. Dan untuk teman-teman biasanya Corel kan putih ya. Kenapa saya punya hitam? Karena untuk Corel 2019 ke atas itu kalau gak salah ini bisa dikustomisasi ya, bisa diganti. Nah, seperti ini. Saya lebih enak ininya hitam gitu, jadi tidak terlalu terang. Nah, oke. Kembali lagi ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Dan ini ya, kita punya polosan dua di sini, depan dan belakang. Dan saya juga sudah membuat desainnya terlebih dahulu. Ini desainnya Mandalika ya. Oke, sekarang kita drag aja ini. Drag aja langsung ke Corel ya. Tunggu. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah mempunyai di sini bagian depan dan belakang. Nah, sekarang seperti biasa, kalau misalkan di Photoshop itu kan ada layernya. Di sini juga di Corel juga sebenarnya ada layer, cuman agak berbeda. Itu ada agak gimana ya? Mungkin agak kagok gitu kalau misalkan kita pakai layer di Corel gitu. Nah, seperti biasa, ini kita harus seleksi dulu ya. Kalau di Corel kita pakainya pen tool, masih sama ya kayak di Photoshop. Pen tool di sini, pen tool adanya di icon tool freehand ya. Di sini ada segitiga di bawah ini, tinggal klik aja. Nah, cari ada pen. Nah, kita memakai pen. Kita pertama yang harus kita lakukan, kita akan menyeleksi sesuai alur dari bahan ini ya. Karena kita nanti akan menggunakan metode power clip ya, metode power clip. Jadi kita akan menyeleksi si bahannya terlebih dahulu. Dan tips ya, untuk ini tips dari saya, biasakan gak apa-apa ya kalau misalkan kita membuat mockup atau memotong di CorelDRAW. Biasanya saya agak masuk sedikit ya, agak masuk seperti ini. Nah, supaya nantinya rapih gitu dan nggak ada yang nggak ada sisa gitu. Nah, saya akan mulai. Cara penggunaan toolnya seperti biasa, masih sama, tidak jauh berbeda dengan yang ada di Photoshop. Jadi kita tinggal klik dan klik kemudian tahan untuk mendapatkan garis lengkung ya. Sesuaikan, tinggal kalau misalkan garis lengkungnya seperti ini, kita sesuaikan aja. Nah, sekiranya sudah cukup, baru lepaskan. Nah, lanjut lagi seperti itu ya. Nah, prakteknya seperti itu. Dan seperti biasa, mungkin untuk bagian pemotongan ini, karena supaya kita tidak banyak membuang waktu dan videonya juga tidak terlalu panjang ya, kita akan percepat.
sekarang saya sudah selesai menyeleksi, sudah membuat bidang ya di sini. Karena kalau di Corel itu kalau misalkan kita menyeleksi, kita jadinya bidang ya. Kalau sudah seperti ini bisa dikasih warna. Nah, bisa dikasih warna. Dan sekarang kita geser dulu sedikit. Nah, sekarang yang kita lakukan setelah saya membuat seleksi di bagian depannya, kita di sini klik ya, kita seleksi dulu bagian depan ini dan klik kanan untuk power clip ya. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian yang sudah kita buat ini. Nah, klik seperti ini. Nah, biasanya kalau misalkan seperti itu ya, akan ada bagian yang tidak sesuai. Nah, karena power clip itu biasanya mengambil jalan tengah ya. Kalau gitu kita gak boleh geser aja, kita cukup seperti ini. Tapi si bagian gambar ini harus berada di bagian belakang ya. Nah, si ini harus, bagian yang kita seleksi ini harus ada di bagian atas gambar ya. Seperti itu. Ini kita seleksi di sini mungkin. Nah, kita sudah dapat, klik kanan, kemudian kita power clip. Nah, seperti itu. Jadi langsung ya, gak ada sisa atau kurangnya gitu di sini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita hapus dulu ya. Hapus dulu ini si garisnya karena mungkin agak kurang bagus ya. Ada garis hitam tepiannya ini, kita klik kanan di garis miring ini ya untuk menghilangkan si garisnya, garis hitamnya. Nah, sudah jadi. Kemudian setelah ini kita masuk ke dalam power clip ini dengan cara klik kanan di sini, terus kemudian edit power clip. Nah, di sini ada dua cara. Dengan cara kita menggunakan cara biasa ya, dengan cara klik kanan, terus kita masuk ke dalam power clip. Di sini kita sudah berada di dalam power clip ya. Sudah berada di dalam power clip dan klik finish untuk menyelesaikannya. Nah, kita udah keluar lagi. Tapi ada yang cara dengan shortcut, ada yang cara yang lebih mudah dengan shortcut. Caranya klik Ctrl CTRL, kemudian kita klik di sini ya, di bagian yang sudah di power clip. Nah, double klik. Kemudian untuk keluarnya juga sama, kita pencet Ctrl atau CTRL dan klik di luar bagian di luar sini ya. Jangan di sini. Kita klik bagian di luar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita sama ya tahapnya. Di sini kita akan bagi-bagi. Kita akan menjadikan mungkin 4 bagian ya. Depan, tangan, kiri, kanan, dan kerah. Jadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sekarang kita masih menggunakan pen tool ya. Di sini pen tool sangat favorit sekali ya. Nah, sekarang saya akan membagi bagian yang badannya terlebih dahulu ya. Badannya seperti biasa, seperti yang kemarin. Kita seleksi dulu. Di sini. Dan tips juga ya untuk memotong bagian tangannya, atau misalkan kita akan membagi bagian seperti ini, karena mungkin di sini nggak ada garis ya, kita menggunakan filling mungkin ya. Jadi jangan terlalu sini, nanti jangan terlalu bawah juga gitu. Kita gunakan filling, gunakan sekiranya mungkin cukup ya. Jangan terlalu lebar, juga jangan terlalu ke atas. Nah, mungkin segini. Nah, segini mungkin cukup ya. Nah, dan ini jangan khawatir kita melewati batas ya. Kalau misalkan sudah melewati garis yang kita inginkan di sini, terus kita sudah di bagian luar, kita bebas ya, mau agak lebar gitu juga bebas. Karena ini power clip, dan yang di luar garis biru ini
di luar garis biru. Ini maksudnya ya, di ruangan ini kita nanti gak bakalan terlihat gitu di luar. Seperti itu. Ini. Dan biasakan untuk menyeleksi, juga untuk memotong bagian-bagiannya seperti ini. Misalkan kita pilih bagian badannya terlebih dahulu ya, karena kalau misalkan sudah bagian badan, untuk bagian tangan dan bagian yang lainnya kita gak harus style seperti ini. Kita gak perlu harus ibaratnya mengikuti garis-garis ini gitu, karena kita nanti akan menggunakan sistem trim ya. Nah, kalau misalkan udah sampai di sini, ini kan bagian luar ya, kita bisa melakukan seperti ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba saya finish ya, keluar. Nah, si garis yang di sini tidak ada ya, tidak terlihat. Nah, dan satu lagi coba perhatikan ya, jangan sampai seperti saya seperti ini. Nah, jangan lengkungnya itu harus konsisten. Kalau misalkan ini ke bagian bahu ya, narik lengkungnya. Yang sebelahnya lagi usahakan juga harus sama ya. Kita perbaiki terlebih dahulu ya, supaya tidak terlihat. Harus terlihat seimbang. Masih kurang ya, yang ini terlalu tegas. Kita coba ini buat lebih, jangan terlihat terlalu kaku ya, kita buat agak lebih cembung lagi supaya tidak terlihat kaku gitu ya, sedikit aja. Nah, bentar, kayaknya ini terlalu banyak. Seperti ini, kita coba lihat. Nah, seperti ini lumayan lah ya. Lumayan, tapi meskipun ini agak kurang, ini agak terlalu ini terlalu cembung. Nah, kita coba perbaiki sedikit lagi aja. Nah, sudah. Nah, udahlah, lumayan lah. Nah, sekarang kita sudah dapat bagian ini bagian depannya ya. Nah, ini bagian depan. Sekarang kita seleksi bagian tangan kiri dan kanannya. Nah, kalau misalkan kenapa saya merekomendasikan bagian depannya terlebih dahulu, karena kalau misalkan kita seleksi bagian depan duluan untuk bagian tangan kiri kanan tangannya, itu kita cukup seleksi kayak gini aja. Cukup seperti ini ya, dan kita trim ya. Caranya klik dulu yang bagian depan ini, tekan shift dan klik bagian yang akan kita potong. Nah, kemudian kita di sini trim ya, ada di sini trim. Nah, seperti itu. Sekarang kita udah punya bagian tangan kiri dan kanan. Untuk bagian kerahnya juga sama. Nah, seperti ini, sembarangan aja. Kita trim kembali dengan cara yang sama. Kita klik dulu bagian badannya dan pencet shift, kemudian klik yang bagian yang akan dipotongnya, kemudian trim. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah punya semua bagiannya. Kita udah punya bagian badan, tangan kiri dan kanan, kemudian kerah. Nah,
Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat si badan ini jadi multiply. Nah, kita akan membuat dulu si badan ini jadi multiply ya. Dengan cara di sini ada tool transparansi. Ini transparansi tool, kita klik sini. Nah, kemudian di sini akan ada normal ya. Nah, kita ganti si normal ini ke multiply. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita kembalikan si bagian belakang ini, bagian depan ini ke belakang ya. Jadi si gambar ini harus berada di belakang objek yang sudah kita buat ya, yang tadi kita potong-potong. Caranya shift dan take down. Nah, sudah seperti itu. Sekarang sudah berada di belakang ya dia. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa tinggal memberinya warna terlebih dahulu untuk melihat apakah mockupnya bekerja dengan baik. Kita hilangkan dulu, seperti biasa ya, kita hilangkan dulu garis-garis ini supaya tidak mengganggu. Nah, sekarang kita coba ganti warnanya. Nah, ketika sudah ganti warna, ini belum terlihat ya karena si bagian bajunya, objeknya berada di belakangnya. Nah, sudah seperti ini, kita kembalikan lagi si objek ini yang sudah kita ganti tadi multiply ke bagian atas. Caranya, kalau kita tadi membuatnya mundur ke belakang, sekarang kita akan majukan ya. Caranya pencet shift kemudian back up. Nah, seperti itu, dan kita close power clipnya. Nah, kemudian sudah bisa dilihat ya warnanya. Nah, sebenarnya ini sudah jadi, kita tinggal memasukkan desainnya aja. Simple ya kalau di Corel gitu. Cuman hasilnya mungkin nanti kalau misalkan cuman warna seperti ini, hasilnya bisa maksimal seperti ini ya, bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita menambahkan gambar itu, kita coba tambahkan gambar, apakah hasilnya akan tetap maksimal seperti ini ya. Nah, menurut pengalaman saya, kalau misalkan saya membuat mockup di Corel itu agak kaku ya, agak kaku kalau menurut saya gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang lebih Corel gitu ya, lebih Corel, bisa kita sharing nanti cara supaya mungkin si objeknya atau mungkin ketika kita nempel gambar ke dalam sini itu tidak terlihat kaku gitu ya. Nah, kemudian ini desain ini saya siapkan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita akan masukkan si desain ini ke dalam sini ya. Kita Ctrl C dulu di sini, copy, kemudian kita masuk ya, Ctrl klik, double klik kanan. Nah, kemudian kita pindahkan dulu si objek ini ke belakang, biasa shift back down. Nah, kita pastekan dulu. Nah, sudah paste. Sekarang kita masukkan kembali, kita power keep si desain ini untuk masuk ke objek ini ya. Nah, biasa kita gunakan di sini ya, power clip. Nah, ini terus kita tinggal pas-pasin aja ya. Kalau bisa kita ini ekstrak aja, ekstrak, kemudian kita hapus dulu ya. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kan terlihat ya garis putih. Ini garis putih itu yang akan bisa dilihat oleh mockupnya nanti di luar gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus objek yang ada di sini, pola desain harus berada di dalam sini gitu, di dalam garis putih. Jangan berada di luar karena nanti akan terpotong oleh power clipnya. Kita kasih kecil dulu ini ya. Kita pas-pasin dulu. Kemudian ini kita
ungroup terlebih dahulu, grup lagi satunya, kita majuin ya, kita majuin supaya terlihat di luar nanti, di luar power clipnya gitu. BUMN ini logo-logo ya, kita geser-geser dulu. Nah, seperti ini mungkin ya, kita coba aja close dulu. Nah, terus karena ini tadi warnanya putih ya, kita juga kasih putih. Nah, seperti ini kita coba fade down. Nah, lumayan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau di Corel itu kayak gini ya, kalau kita membuat mockup dari Corel gitu. Tapi menurut saya itu banyak juga konsumen yang saya kasih, kalau misalkan kasih desain dari Corel itu nggak ada masalah ya sebenarnya. Cuman untuk saya pribadi mungkin agak lebih kaku karena ininya ya, karena si apa namanya ini, si desainnya jadi terlihat lebih kaku kalau di Corel gitu. Untuk pengaturannya juga harus, sebenarnya bisa ya, kita tinggal pakai ini aja. Nah, seperti ini kita seperti ini ya. Jadi agak, kalau di Photoshop kan kita bisa Ctrl T transform, terus kita narik apa gimana namanya, kita sesuaikan lagi ya dengan yang ada di mockupnya gitu. Kalau misalkan di sini mungkin juga bisa, cuman ya sepertinya agak lama gitu prosesnya, seperti ini. Dan untuk tangannya kita lihat dulu desainnya. Yang bagian ini untuk bagian kanan ya, kanan biru dan kirinya merah. Kita copy aja dulu, paste. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga kalau misalkan di bagian tangannya ada desain seperti ini, kita juga harus masukkan ya. Jangan lupa copy, kita masuk ke power clip lagi, paste. Nah, kita kasih warna biru ya untuk yang sebelah ini, karena ini kita gabung ya, ini grup. Kita pisahkan aja terlebih dahulu dengan cara Ctrl K. Ctrl K. Nah, sekarang sudah bukan grup lagi. Nah, untuk besarnya ini kita sesuaikan, jangan terlalu besar, karena kalau misalkan kita membuat logo-logo untuk sponsor atau brand kita itu, kalau misalkan kita kasih besar-besar itu seperti yang di tangan, di bagian-bagian ini agak kurang bagus gitu ya. Kecuali kalau misalkan sponsor utama seperti Pertamina ini, kita kasih besar itu gak apa-apa ya, karena mungkin ini sponsor utama dan yang lainnya kecil gitu. Nah, juga penempatan di tangan, karena misalkan kita ini tangan kan ini bagian depan, jadi usahakan jangan menaruh seperti ini ya, kita taruh di tengah-tengah. Nah, supaya ini seolah-olah berdimensi gitu. Jadi yang terlihat nanti di mockupnya hanya bagian sini aja, seperti itu. Jangan lupa kita kasih warna biru seperti warna lengannya, seperti warna ini biar seragam, kasih biru. Nah, seperti ini. Kita dulu. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang kita coba bagian yang merah, tangan kirinya yang merahnya. Oke, kasih warna merah ya. Kasih warna merah. Usahakan untuk logo ini pun besarnya jangan terlalu besar ya, kita sesuaikan, harus sama besarnya. Nah, seperti ini mungkin cukup ya.
Untuk bagian kerahnya ini kita kasih warna biru aja ya, warna biru karena di sini pun warnanya biru gitu. Kalau misalkan pun pengen putih atau merah itu gak apa-apa ya, masih tetap. Nah, sekarang sudah bagiannya sudah masuk, tinggal kita pindahkan si objek baju yang sudah kita siapkan tadi ke atas. Peg down dulu, kemudian klik dan peg up. Nah, semuanya sudah berada di bagian atas. Nah, gini ya, seperti ini untuk mockup di Corel. Dan untuk seperti biasa ya, saya akan membuat mockup bagian belakangnya nanti digabung dengan bagian kita kasih background, kemudian kita ekspor dan jadi PNG, jadi JPEG gitu, dan siap untuk diposting di sosial media teman-teman masing-masing gitu. Nah, seperti ini jadinya. Mungkin mockup terlihat perbedaannya ya kalau misalkan kita membuat mockup di Corel dan di Photoshop gitu. Kalau di Corel itu si garis-garisnya ini masih tegas gitu. Kita juga bisa membuatnya agak tidak sebenarnya agak tidak seperti ini ya. Kita bisa seperti yang saya contohkan tadi pakai yang ini. Cuman agak makan waktu kalau menurut saya. Nah, jadi gimana nih komentarnya teman-teman? Mungkin di sini ada yang lebih suka di Corel atau Photoshop. Itu tergantung ya, tergantung kita. Cuma kalau misalkan saya pribadi itu lebih suka membuatnya di Photoshop gitu ya, soalnya lebih fleksibel aja gitu, lebih fleksibel. Tapi nggak masalah mau di Corel Photoshop, yang penting ini bisa menunjukkan visualisasi untuk kita tunjukkan ke calon konsumen kita supaya lebih tertarik. Dan mungkin kalau visualnya seperti ini kan sudah jadi tidak, kita nggak ngasih seperti ini ya. Kalau dulu saya ke konsumen kasihnya seperti ini kan mereka bingung yang bagian depan mana, bagian belakang mana, dan tangan mana gitu. Nah, minimal kalau misalkan sudah jadi seperti ini, mereka sudah tidak bingung lagi dan sudah mungkin antara 85% orderannya pasti masuk gitu ya. Mudah-mudahan. Mungkin cukup ya, ini videonya mungkin udah agak terlalu lama. Untuk bagian belakangnya saya bikin di part selanjutnya gitu, dan sekalian kita kasih label, kasih background gitu kan. Dan untuk kedepannya saya akan menyiapkan file ini agar kalian bisa memakai juga ya. Jadi saya akan upload juga ke depannya. Oke, cukup sekian mungkin. Terima kasih. Maaf ya kalau misalkan agak kurang dari segi penjelasannya, agak belibet apapun gitu ya. Semoga kalian bisa paham dan kalian juga bisa mempraktekannya. Harapan saya bisa membantu teman-teman ya dengan tutorial ini. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.